Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Apa kabar kita semua? Harapan kita baik-baik dan menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil satu tema yang berjudul disiplin. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Kita lihat firman Tuhan. Di sini dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul." Ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan suatu perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Dia menggambarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, atau jika kita menginginkan kesuksesan, keberhasilan dalam hidup ini, adalah kita harus melatih hidup kita. Itulah sebabnya malam hari ini saya akan memberi judul kedisiplinan atau disiplin. Dalam hidup ini terbukti bahwa orang-orang yang berhasil dan mencapai prestasi sukses dalam kehidupan mereka, dalam usaha mereka, dalam rumah tangga, dalam bisnis mereka, adalah orang-orang yang memiliki disiplin yang tinggi. Mereka memanage. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini kata disiplin, saudara, arti dari kata disiplin di sini dikatakan kemampuan untuk memperoleh atau memanage diri sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih efektif. Nah, disiplin di sini dikatakan bahwa bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengatur diri kita sendiri. Segala sesuatu yang kita capai membutuhkan yang namanya disiplin. Untuk menjadi seorang atlet, Rasul Paulus menggambarkan dia harus berlatih, disiplin berlatih. Kalau dia ingin menikmati kemenangan, kalau dia ingin mencapai kemenangan, maka dia akan berlatih lebih dari orang lain. Bahkan untuk menurunkan berat badan, saudara, kita harus disiplin dalam hal makan. Itu disiplin. Untuk menjadi juara di dalam kelas, kita harus disiplin belajar. Untuk menjadi pegawai yang teladan pun, saudara, kita harus memiliki disiplin. Dan pastinya tidak pernah telat masuk kantor. Itu yang disiplin. Dan Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-27 di situ, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya." Begitu disiplin yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam ayat sebelumnya di situ dikatakan bahwa dia tidak melakukannya dengan sembarangan.
dia mengibaratkan kehidupan kita sedang berlomba, sedang mengikuti satu perlombaan. Dan Rasul Paulus mencontohkan perlombaan ini yang diadakan di Yunani, kalau saya tidak salah 2 tahun sekali. Berlari dengan disiplin itu kita dapat meraih kesuksesan, meraih apa yang kita inginkan. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-16 ayat 32, di situ dikatakan orang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai diri melebihi merebut kota. Jadi ada penguasaan diri kita. Dan itu yang Rasul Paulus sampaikan pada firman Tuhan pada siang hari ini. Itu sebabnya kenapa kita harus disiplin. Kenapa disiplin itu begitu penting. Ada orang yang tidak senang dengan disiplin. Saya ingat dulu ketika saya masuk sekolah Alkitab, begitu disiplin, makan disiplin, belajar disiplin, doa harus tepat pada waktunya. Sudah diatur sedemikian rupa yang kita tidak boleh langgar. Bagi orang lain, disiplin itu menyiksa diri. Tetapi bagi orang yang ingin sukses, disiplin itu adalah suatu kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena disiplin itu adalah aset kita. Kita tidak akan pernah berjalan dengan orang yang tidak disiplin. Kita tidak akan pernah menerima orang yang bekerja di dalam usaha kita, orang-orang yang tidak disiplin. Pasti kita tidak senang. Nah, gambaran itulah yang Rasul Paulus katakan. Kenapa kita harus disiplin dalam hidup ini? Ada 2 alasan kita harus disiplin. Yang pertama, kita disiplin untuk menjadi orang hebat. Dalam hal sekuler, dalam hal dunia, dalam hal pekerjaan, kita membutuhkan kedisiplinan. Dalam hal pengiringan kita sebagai orang yang percaya. Karena Rasul Paulus katakan di sini di dalam ayat yang ke-25, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Mahkota yang fana. Dan mahkota yang fana, sesuatu yang ada di dunia ini. Bicara tentang keberhasilan, bicara tentang berkat. Kita harus berusaha, dan di situ dikatakan bahwa tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi, berbicara tentang pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kita setia, disiplin dengan Tuhan, disiplin melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang berkata bahwa mintalah maka kamu akan diberi, ketuklah pintu maka kamu akan diberi, kamu akan menerimanya. Tidak segampang itu. Ayat firman Tuhan ini berlaku bagi mereka yang hidup disiplin dengan Tuhan. Mengawali segala sesuatu dengan doa. Itu disiplin. Itu sebabnya kalau saya katakan bahwa kenapa kita harus disiplin? Supaya kita menjadi orang yang hebat. Hebat dalam pekerjaan kita, hebat dalam disiplin, ahli dalam mungkin saudara usaha, mungkin saudara sebagai pimpinan, mungkin saudara sebagai kepala bagian atau dalam hal tugas-tugas yang lain. Ketika orang lain melihat kedisiplinan kita, maka orang lain juga akan mengikutinya. Yang kedua, kenapa kita harus disiplin? Kita disiplin untuk membuat hidup kita teratur. Apa yang harus kita disiplinkan dalam hidup ini? Apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi orang yang disiplin? Apa yang harus kita disiplinkan dalam hidup ini? Yang harus kita disiplinkan atau yang pertama adalah pikiran kita.
Yang kedua, mendisiplinkan tubuh kita. Ya, saudara ngomong, oh saya mau diet, tapi makannya minta ampun. Cita-cita diet, tapi hobinya makan. Hidup tidak disiplin. Bagaimana kita mendisiplinkan pikiran kita? Kita berusaha mendisiplinkan pikiran kita, tetapi kita iri dengan orang lain. Pikiran kita negatif dengan orang lain. Itu yang Tuhan tidak mau dalam hidup kita. Karena kedisiplinan pengenalan kita akan Tuhan membuat pikiran kita selalu positif. Amin. Membuat apa yang kita lakukan selalu menyenangkan Tuhan. Kita harus, pikiran kita yang harus kita disiplin. Ketika pikiran kita disiplin, maka segala sesuatu berjalan dengan baik. Segala keputusan kita akan berjalan dengan baik. Apa yang harus kita disiplinkan dalam hidup kita lagi? Yang harus kita disiplinkan adalah karakter kita. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8 di situ dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Yang harus kita disiplinkan dalam hidup kita adalah karakter kehidupan kita. Bagi orang yang sekuler, bagi orang yang bekerja, karakter apa yang harus kita disiplinkan? Yang pertama, disiplin menepati janji. Yang kedua, disiplin mengatakan kebenaran. Jadi yang harus kita jaga di sini adalah setiap orang memegang perkataan. Disiplin dalam janji. Kalau janji jam 7, jam 7. Janji jam 10, jam 10. Jangan kita jadi orang yang terkenal ngaret, kata orang. Ya. Yang kedua, disiplin dalam kebenaran. Ketika kebenaran ada dalam kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menikmati berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Alkitab katakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi kebenaran itu bisa dikatakan, kebenaran itu juga memerdekakan kehidupan kita. Kebenaran itu juga mengerjakan kemenangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita harus disiplin mengatakan kebenaran. Hal yang salah kita katakan salah, hal yang benar kita katakan benar. Itu yang hal penting. Berikut, disiplin dalam integritas. Ini menyangkut karakter, karena integritas inilah yang harus kita pegang. Baik kita sebagai pekerja, baik kita sebagai pengusaha. Karena ketika integritas kita tidak bisa dipercaya, maka sulit bagi kita untuk mencapai kesuksesan. Sulit bagi kita untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena Alkitab katakan, ketika kita setia pada perkara yang kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Ketika integritas kita tidak bisa kita kendalikan, kita tidak disiplin dalam hal integritas, maka kita tidak akan mungkin menikmati sesuatu yang besar. Seperti saya katakan tadi, cita-cita kurus, tapi makan banyak. Ya? Nah, itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa penting bagi kita untuk hidup disiplin.
Kedisiplinan itulah yang mengerjakan sesuatu kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan, bukanlah untuk hari ini, tetapi di hari yang akan datang. Kalau kita baca tadi di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa. Ketika kita disiplin dalam segala sesuatu, dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau disiplin dalam pengiringan kepada Tuhan, disiplin dalam Tuhan itu berdoa, beribadah, berkorban, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu yang disiplin. Dan Alkitab katakan bahwa karena itu larilah begitu rupa. Jangan lihat orang lain, jangan ikut orang lain. Jadilah orang yang spesial. Jadilah orang yang beda dari orang lain. Nah, kalau kita ikut orang lain, maka orang lain itu gagal, kita akan gagal. Tetapi kita menjadi diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, maka yang menikmati kesuksesan, yang menikmati keberhasilan, yang menikmati berkat Tuhan adalah kita sendiri. Itu sebabnya Alkitab katakan larilah begitu rupa. Saya ingat ayat Alkitab berkata bahwa kalau orang lain berjalan 1 langkah, berjalanlah 2 langkah. Amin. Kalau orang lain mengerjakannya dengan biasa-biasa, kerjakanlah dengan luar biasa. Kalau orang lain ingin mengerjakan yang baik, Anda kerjakan yang terbaik. Ketika sesuatu saudara kerjakan semaksimal mungkin, sedisiplin mungkin dalam hidup kita, maka kita menjadi orang yang Alkitab katakan menjadi pemenang. Menjadi pemenang itu dalam segala hal. Menjadi pemenang itu bukan hanya pemenang dalam hal pekerjaan kita. Menjadi pemenang dalam bukan hanya hal pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi berbicara tentang pemenang, berbicara tentang kita lebih dari orang lain. Sukacita lebih, damai sejahtera lebih, berkat lebih. Karena Tuhan pasti melihat kita beda dari orang lain. Karena apa? Alkitab katakan kita berlari begitu rupa. Tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat orang lain. Kita jangan jadi ikut-ikutan dengan orang lain. Kita jalan sesuai dengan apa yang menjadi target kita. Itu disiplin. Makanya saya katakan tadi bahwa disiplin itu adalah kemampuan untuk mengelola, memanage diri sendiri. Bagaimana kita mengatur hidup kita untuk menjadi yang terbaik. Yang terbaik buat pimpinan kita, yang terbaik buat Tuhan, yang terbaik buat orang lain. Jadilah yang terbaik. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Amin. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Hari-hari ini saudara, iblis sedang membawa, menggiring kita untuk tidak menghargai waktu. Karena kalau kita bicara tentang disiplin, kita bicara tentang waktu. Kalau kita bicara tentang disiplin, kita bicara tentang yang terbaik. Kalau kita bicara tentang disiplin adalah kita bicara tentang sesuatu yang maksimal yang harus kita lakukan. Baik dalam pekerjaan kita maupun dalam Tuhan. Iblis sedang menggiring kita untuk melakukannya dengan tidak maksimal. Iblis sedang mengiring kita untuk melupakan bahwa waktu itu sangat singkat. Waktu itu sangat berharga dalam kehidupan kita. Dan iblis sedang membuat kita melupakan sehingga kita bekerja pun kalau dilihat pimpinan baru kita bekerja dengan baik. Itu orang yang tidak disiplin. Orang yang terpaksa.
Dan kita tidak mungkin menikmati kesuksesan kalau hidup ini kita tidak melakukannya dengan maksimal, atau kita tidak menghargai waktu, karena waktu tidak akan pernah kembali dalam hidup kita. Hari ini nggak akan pernah kembali. Kesempatan hari ini gunakan sebaik mungkin, karena hari ini tidak akan kembali. Nah, bagaimana kita mempergunakan waktu kesempatan hari ini? Lakukannya dengan disiplin. Lakukanlah dengan kemampuan kita sendiri. Berikan yang terbaik dari antara yang baik. Lakukan yang terbaik dari antara yang baik. Ayat yang ke-25 di situ dikatakan, tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya. Nah, menguasai diri. Saya katakan tadi bahwa bicara tentang karakter hidup kita, bicara tentang bagaimana kita memanage hidup kita sedemikian rupa untuk, saya katakan, beda dari orang lain. Menguasai diri. Salah satu hukum atau buah roh itu adalah penguasaan diri. Tuhan mau kita dalam segala hal kita menguasai diri kita. Orang yang menguasai diri itu adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang merugikan dirinya. Orang yang menguasai diri itu adalah orang yang memiliki satu visi, memiliki satu kerinduan. Satu saat saya akan menikmati sukacita yang luar biasa. Satu saat saya tidak akan seperti hari ini lagi. Saya akan lebih dari hari ini. Mungkin kita sebagai pegawai, satu saat saya akan menjadi pemimpin. Satu saat saya akan menjadi owner. Karena kita menguasai diri. Tidak terpengaruh dengan keadaan, tidak terpengaruh dengan situasi, tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan orang lain yang membawa kita kepada suatu kehancuran. Ada banyak, saya ingat dulu ada dua orang karyawan yang pada waktu masih sendiri, dia baik pekerjaannya, dia baik kerjanya. Dengar-dengaran ketika ada penambahan karyawan, ternyata yang nambah ini karyawannya rupanya tidak baik, sehingga dia mempengaruhi karyawan yang baik, temannya yang baik, sehingga melawan pimpinannya. Dia ikut melawan, kerjanya juga tidak seperti dulu lagi ikutin temannya. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya kedua-duanya diberhentikan. Ketika diberhentikan, yang memang yang awal yang kerjanya mau yang terbaik, menyesali, ingin kembali. Tetapi yang lain, yang satu tidak menyesal. Itu sebabnya Alkitab katakan kita menguasai diri. Jadilah diri sendiri, jangan ikut orang lain. Itu adalah kedisiplinan kita. Tiap-tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja memukul. Rasul Paulus berkata bahwa aku berlari tanpa tujuan. Apa yang kita kerjakan sekarang pasti kita punya tujuan. Jadilah orang yang memiliki tujuan. Amin. Apa tujuan kita kerja? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita ikut Tuhan? Apa tujuan kita berkorban? Apa tujuan kita mengasihi Tuhan? Ada tujuan. Dalam kehidupan kita harus punya tujuan.
Dan saya percaya dalam kehidupan kita harus menyadari bahwa hari-hari ini, hari Alkitab katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kita lihat hari-hari ini kita sudah melewati masa COVID-19 dan sekarang masih yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, pembatasan sosial berskala lokal, itu mendisiplinkan. Nah, karena kita sudah berbulan-bulan hidup dalam kedisiplinan seperti ini, sehingga saya sendiri kalau keluar kayaknya nggak bisa jalan kalau nggak pakai masker. Itu disiplin, terbiasa disiplin. Nah, kalau kita terbiasa disiplin, kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Amin. Karena disiplin adalah satu syarat keberhasilan kita. Disiplin adalah satu syarat kesuksesan kita. Kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, hiduplah disiplin. Begitu juga dalam Tuhan. Kalau kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan, kita harus disiplin. Kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus saat teduh, kita harus beribadah, kita harus mencari Tuhan setiap saat. Mungkin saudara menikmati berkat, tapi berkat tanpa Tuhan adalah sia-sia. Amin. Mari kita hidup disiplin, belajar disiplin, bertanggung jawab dalam hidup kita. Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, apa yang menjadi goal kita, ya. Kita harus mempunyai suatu urutan prioritas. Kita memiliki suatu aturan saat kita bekerja. Kita harus memiliki program yang baik dalam kita bekerja dan ikuti program itu. Itulah kedisiplinan. Jangan kita bekerja belum selesai yang satu, kita sudah kerjakan yang lain. Tidak ada pekerjaan kita yang pernah selesai dengan baik. Tetapi biarlah saya katakan bahwa kita menjadi orang yang memiliki manage atau kemampuan yang luar biasa dalam kehidupan kita dalam hal disiplin. Sehingga kita bisa menjadi orang yang semakin hari semakin luar biasa, efektif. Sekali lagi, disiplin adalah syarat kesuksesan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan shalom. Haleluya.